Halo Sobat Komsos, jumpa lagi di Lensa Komsos Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Konten ini membedah buku Kupas Tuntas Perkawinan Katolik yang ditulis oleh Romo Silvester Susianto Budi MSF atau yang kita kenal dengan Romo Peter. Yuk kita saksikan bersama. Halo Sobat Komsos, jumpa lagi bersama saya Kelly di sini sudah bersama dengan Romo Peter. Selamat sore Romo. Selamat sore Kelly. Ya, gimana kabarmu? Baik, sehat aja. Cuaca hari ini sangat indah ya Romo Ya, ya. lumayan biru langitnya. Langitnya biru, cerah sekali. Ya Romo, hari ini kita mengambil tema tahapan persiapan perkawinan dan Ya. juga apapun halangan yang bisa dihadapi oleh umat kita. Ya. Jadi Sobat Komsos semua, hari ini kita akan membahas tentang tahapan persiapan perkawinan dan juga halangan-halangannya. Yuk Ya. kita saksikan bersama ya. Oke Romo, Mm-mm. di buku Romo ini ada mengenai tahapan persiapan perkawinan. Yang pertama adalah bagaimana tahapan-tahapan persiapan perkawinan ini yang harus dipersiapkan dari awal hingga pada akhirnya, dan juga kira-kira dokumen apa yang dibutuhkan. Ya, baik. Untuk menjawab pertanyaan itu perlu dibagi dua hal, yakni pertama tadi tahap-tahapnya, lalu yang kedua dokumen-dokumennya. Tahapnya yang ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah pasangan tersebut ya harus mendaftarkan diri kepada pastor paroki. Nah, pastor paroki. Dan itu juga bisa menjadi pertanyaan, misalnya saya dari paroki Tarakan, lalu calon saya dari Malino, gimana? Kalau dua-duanya Katolik bisa memilih salah satu, jadi bisa di Tarakan atau di Malino. Tetapi kalau pasangan beda agama atau beda gereja, saya dari Tarakan, lalu pasangan saya yang non-Katolik itu dari Kabupaten Malino, mendaftarnya tetap mengikuti dari paroki pihak Katolik. Ya, itu pertama, jadi mendaftar. Dan mendaftarkan pun juga harus tepat di mana tempatnya. Lalu berikutnya setelah mendaftar, lalu pasangan tersebut harus mengikuti kursus persiapan perkawinan di paroki di mana paroki itu mengadakan. Jadi misalnya saya dari paroki Tarakan, tetapi saya bisa saja mengikuti kursus di paroki Juwata, paroki Katedral, paroki Malino dan sebagainya. Oh, jadi misalnya satu pasangan ini yang ada di Malino, jadi yang pasangan yang cowok misalnya boleh ikut KPP sendirian di Malino. Idealnya dengan cewek gitu. Ya, idealnya sama-sama. Oh, ya. ya. Tetapi karena halangan pekerjaan, halangan waktu, halangan jarak yang jauh, bisa sendiri-sendiri. Bisa sendiri-sendiri. Ya, yang penting nanti mereka mendapatkan bukti, yakni sertifikat telah mengikuti kursus persiapan perkawinan. Ya. Setelah ikut mengikuti kursus, kemudian pasangan tersebut mengikuti yang disebut dengan tahap penyelidikan kanonik. Ya, nanti akan saya jelaskan, yakni bertemu atau wawancara pribadi dengan pastor paroki. Setelah itu selesai, tahap penyelidikan kanonik selesai, setelah itu tahap yang terakhir yakni tahap pengumuman. Jadi pasangan yang akan menikah itu akan diumumkan di parokinya masing-masing sebanyak 3 kali. Ya, jadi sebanyak 3 kali itu berarti kurang lebih 1 bulan. Ya, biasa saya sering mendengar ini Romo ketika misa kan jika ada yang mengetahui akan adanya halangan perkawinan, ya, dapat menghubungi pastor paroki. Nah, betul. Jadi kalau umat mengetahui misalnya ada pasangan A dan B mau menikah dan ada umat yang mengetahui sebenarnya ini ada halangan. Nah, umat wajib ya, hukumnya malah bukan sebaiknya tetapi wajib lapor ke pastor paroki. Ya, demi siapa? Ya demi pasangan itu. Jadi memang harus melaporkan kepada pastor
paroki jika ada menemui halangan terhadap pasangan tersebut. Ya. Kalau ada yang malu-malu gitu, mau misalnya yang mau laporin ke pastor gitu kan, takut terlibat. Ya. Itu bakal panjang ya urusannya. Ya, mungkin dia bisa saja lewat orang lain, misalnya lewat ketua basis atau lewat ketua stasi dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau memang mengetahui ada halangan yang betul-betul objektif, dia memiliki kewajiban moral untuk melaporkan. Misalnya dia tahu, loh, ini sebenarnya orang ini dulu pernah menikah, tapi kok bisa menikah lagi? Nah, itu harus dilaporkan. Karena nanti kalau ada apa-apa malah tambah ribut. Ya, jadi lebih baik mengantisipasi lebih dahulu. Oke, jadi tahapan persiapan perkawinan ini yang pertama tadi adalah mendaftarkan dulu kedua pastor pasangan paroki, mengikuti KPP, kanonik dan kanonik terakhir dan diumumkan di pengumuman. gereja. Setelah itu baru tahap terakhir, yakni peneguhan di hadapan imam. Peneguhan. Ya, Ini beda dengan pemberkatan. kanonik ya, Romo, ya beda. Beda, kanonik itu wawancara, Oh, ya, ketiga. wawancara pribadi. Oh, pribadi. Jadi pastor paroki akan memanggil satu persatu, Persatu. ya, yang laki-laki dulu atau yang perempuan dulu dipanggil satu persatu. Supaya apa? Supaya mereka memang betul-betul sungguh bisa menjawab pertanyaan dengan bebas. Jadi tidak ada rasa nggak enak. Kalau berdua kan mungkin malu-malu, tetapi kalau sendiri-sendiri harapannya Lebih calon terbuka. itu bisa lebih bebas, tidak ada yang ditutupi. Jadi yang mengetahui hanya pastor paroki. Ya, Oh gitu ya, Mo ya. ya, karena itu sifatnya juga rahasia. Ya, jadi pastor paroki juga akan menjaga kerahasiaan apa yang terjadi di dalam penyelidikan kanonik. Baik, Romo. Nah, Ya. itu tadi tentang tahapan persiapan perkawinan. Kemudian dokumen atau Nah. administrasi apa saja tuh, Romo? Ya, itu Yang juga di- sangat penting. Jadi selain tahapan-tahapan, lalu yang kedua dokumen, ya. Dokumen yang sangat penting yakni surat baptis. Ya, jadi pihak orang yang akan menikah secara Katolik harus harus membawa surat baptis. Tentu saja ini berlaku bagi orang Katolik. Ya. Kalau misalnya orang Kristen juga perlu membawa surat baptis yang dikeluarkan oleh gerejanya. Oh. Surat baptis itu sangat penting karena ini bukti KTP-nya identitas bagi orang Katolik itu ya surat baptis itu. Semisal nih, Mo, ternyata surat baptisnya pasangan ini berasal dari daerah yang jauh, Jauh. sulit dijangkau, jadi susah untuk meminta surat baptis lagi, itu gimana, Romo? Apakah Ya. ada kelonggaran? Untuk surat baptis memang sangat penting dan dituntut harus ya. Harus ada gitu Ya, ya, Mo? harus. Nggak boleh nggak ada. Tidak boleh tidak ada, harus wajib. Harus ada, Ya. wajib. Jadi kalau misalnya jauh ya tetap dia harus minta kepada pastor paroki di mana dia dibaptis, dan pastor paroki atau keluarganya diminta untuk mengirimkan, ya. Mungkin karena sekarang ada WA bisa dikirimkan fotonya dulu, tetapi aslinya tetap harus dikirimkan. Oh, Karena ini untuk menghindari misalnya ada, ya mohon maaf, misalnya Bohong. surat baptis yang palsu, ya tetap aslinya tetap wajib, harus itu. Wajib. Ya wajib. Hukumnya wajib, tidak bisa didispensasi. iya. Lalu apa lagi, Mo, selain surat baptis? Oh sebentar, kalau misalnya surat baptisnya, karena seringkali ada kasus surat baptisnya tidak ada, ya. Misalnya hilang. Kalau hilang, ya harus dicari, Harus dicari pokoknya. sampai ketemu. Nggak mau Ya. tahu ya, Mo? Ya pokoknya harus wajib ya. Wajib. Dicari di mana di paroki dia dibaptis. Itu. Tetapi ada juga kasus orang datang lupa. Dia lupa, ragu-ragu dia pernah dibaptis atau belum. Nah ini Ada gitu ya, Mo? ada. Karena apa? Karena baptisannya bayi. Baptisannya bayi, orang tuanya sudah nggak ada, suratnya nggak ada. Ya, mana ada bayi mengingat, wah dulu waktu saya bayi, nggak mungkin. Ya. Iya, Kalau baptisan dewasa masih masih ingat. ingat. Nah, untuk menjembatani kasus seperti itu, ya, kalau dia ragu-ragu, dia sudah pernah dibaptis atau belum, caranya adalah dengan baptisan Ulang. bersyarat, bukan baptisan ulang, tapi baptisan bersyarat istilahnya dalam hukum gereja. Jadi pastor membaptis orang tersebut, ya, jika dia belum dibaptis maka baptisan yang sekarang ini yang berlaku.
Tetapi kalau dia dulu pernah dibaptis, maka yang berlaku baptisan yang lampau. Itu yang disebut dengan baptisan bersyarat. Ya. Tapi tetap mengucapkan janji apa yang biasa itu Ya, tetap tetap ya Romo ritusnya ya. sama. Cuman tidak dipermandikan gitu ya Mo. Enggak dipermandikan tetap lagi. Ya, hanya kata-katanya berbeda. Kata-kata romonya, pastornya tuh seperti ini. Jika kamu dulu belum pernah dibaptis, saya membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Jadi ada klausulnya jika kamu dulu belum pernah dibaptis. Nah, itu cara menjembatani. Kalau dia lupa, ya itu. Ya. Oke, baik Romo. Lalu Ya. ada lagi Romo selain surat baptis? Ya, selain surat baptis, yang sangat penting khususnya bagi pasangan yang non-Katolik. Misalnya pasangan Kristen atau pasangannya Kristen atau Muslim atau Hindu atau Buddha, yang sangat penting adalah surat status liber. Tahu nggak Apa kamu? itu liber? Status liber adalah keterangan yang menerangkan bahwa orang tersebut memang belum pernah menikah secara sah. Nah, itu yang mengeluarkan surat liber itu dari mana? Nah, pertanyaannya bagus ini. Jadi siapa yang mengeluarkan surat status liber ini? Yang mengeluarkan surat status liber ini adalah dua orang saksi, dua orang yang sungguh mengenal orang itu. Pribadi itu. Ya, Oke. bisa keluarganya, bisa temannya, bisa orang yang dekat, yang sungguh mengetahui Memang bahwa belum pernah belum pernah menikah. Ini sangat penting. Ya. Itu dalam bentuk surat pernyataan seperti itu ya Romo. Surat pernyataan, saya namanya siapa dan saya namanya siapa, menerangkan bahwa A memang belum pernah menikah secara sah. Dia tanda tangan, ya, Dengan materai juga. dengan materai juga. Oh, biar kuat ya Mo. Ya, ya, itu surat yang sangat penting, ya, ini surat keterangan status bebas. Ya, itu. Itu ya Romo ya. Ya, Oke, berarti surat baptis wajib ada dan juga ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa benar belum pernah menikah sama sekali. ya, dengan surat tadi sertifikat kursus persiapan perkawinan. Itu surat kursus persiapan perkawinan itu berlaku berapa lama Romo? Nah, setiap paroki memiliki kebijakan masing-masing atau setiap Oke. keuskupan. Ada yang memperlakukan 6 bulan, ada yang memperlakukan 1 tahun, dan sebagainya. Itu terserah, tergantung kebijakan pastor paroki. Jika Ya. lewat dari jatuh temponya itu Romo, apakah harus ikut KPP ulang atau Dia harus diperkenankan? biasanya menikah? kalau sudah expired atau sudah terlalu lama ya diminta KPP mengulang ulang. lagi. Ya, siapa tahu sudah lupa yang diajarkan semua. Ya. Iya ya Mo ya. Apalagi kalau beda ganti pasangan yang baru. Nah, misalnya sebelumnya saya mau menikah dengan A, tetapi dalam perjalanan waktu nggak jadi. Ya. Lalu dengan B, ya sudah ikut kursus lagi. Oh, Karena sudah beda dengan Beda pasangan. pasangan. Ya. baik Tuh. Romo. Kemudian tadi sempat kita bahas tentang penyelidikan kanonik. Ya, Romo. betul, penyelidikan kanonik. Apa itu penyelidikan kanonik Romo? Jadi penyelidikan kanonik adalah suatu cara di mana pastor paroki ingin mengetahui yang bersangkutan apakah memang sungguh siap dan tidak terkena halangan untuk menikah atau tidak. Ya, jadi pastor paroki ingin memastikan bahwa kamu Benar. dan kamu memang sungguh siap, sungguh mantap, sungguh mencintai dan siap untuk menikah. Ya. Apakah pada saat proses kanonik ini Romo, gereja bisa dapat mengetahui, seumpama nih Romo, kita akan menikah gini ya kan Romo, Ya, nah kita mengikuti kanonik. Hmm. Kemudian dalam proses kanonik ini ternyata dari pasangan ini tidak jujur gitu kan Romo. Misalnya dia ada penyakit gitu kan Romo yang tidak bisa memiliki keturunan, tapi dia tidak mau berkata jujur. Nah, apakah itu bisa terkuak di situ ataukah misalnya dia sembunyikan, nah nanti gimana nanti ke depannya tuh? Ya, ya ini kan pastor kan juga manusia, jadi Ya. pastor paroki hanya mengetahui sejauh apa yang mereka ungkapkan. Ya, gereja sudah menjembatani supaya mereka bisa jujur tadi dipanggil satu persatu. Harapannya betul-betul jujur, ya, betul-betul terbuka dengan pastornya. Tetapi ya namanya juga manusia kan banyak dinamikanya. Ya. Seringkali sebelum kanonik mereka sudah sudah diskusi. Nanti kalau ditanya pastor ini jawabnya gini, ya, itu kan di luar kemampuan pastor. Ya. Jadi pastor paroki menilai sejauh apa yang mereka ungkapkan. Ya.
dan juga mungkin dari orang-orang lain setelah diumumkan ada informasi-informasi lain itu. Jadi ya tentu pastor paroki tidak bisa mengetahui semuanya. Tentu sekali lagi sejauh apa yang mereka ungkapkan. Itu ya, Mo. Nah, kalau tadi berkaitan dengan sertifikat kursus perkawinan, apakah juga penyelidikan kanonik ini juga ada masa expire-nya gitu, Romo? Oh, masa expired-nya? Iya. Untuk penyelidikan kanonik tidak ada, ya, tidak ada expired-nya. Jadi misalnya dalam 6 bulan misalnya dari kebijakan gereja, sertifikat itu sudah berakhir, tapi kanonik ini tetap berlaku selamanya ya. Jadi kalau misalnya ada pada prinsipnya KPP ulang tidak perlu kanonik lagi. Tidak perlu kanonik lagi, tetapi juga ini fleksibel ya. Jika pastor paroki memang menilai dia merasa perlu memanggil yang bersangkutan lagi, itu hak wewenang pastor paroki. Jadi tergantung situasi. Ya. Misalnya pastor paroki setelah perjalanan waktu mendengar kok ada informasi seperti ini, dia bisa memanggil lagi. Itu yang penting pastor paroki sungguh memiliki kepastian bahwa mereka sungguh siap atau sebaliknya tidak siap. Jadi yang menentukan mereka boleh menikah ada di tangan pastornya. Gitu ya. Ya. Jadi pasangan tidak bisa memaksa. Kalau memang pastor paroki memiliki suatu dasar yang sangat fundamental dan dia tidak mau menikahkan karena ada halangan yang amat serius, ya itu wewenang pastor paroki. Wewenangnya kembali lagi ke pastor parokinya ya. Ya. Kemudian mengenai halangan perkawinan ini, Romo, apa saja jenis halangan perkawinan? Halangan perkawinan itu lumayan banyak ya. Jadi kalau saya sebutkan sore ini pasti nanti sampai jam 10 malam ya. Itu maka kita private khusus aja ya, Mo ya. Jadi beberapa halangan yang penting misalnya ya. Seperti minggu yang lalu ada yang disebut dengan halangan nikah umur. Ya, jadi misalnya anak SD, SMP itu terkena halangan. Kalau mau menikah jelas tidak boleh karena masih di bawah umur, ya itu. Tetapi itu tidak banyak. Lalu halangan yang kedua itu disebut dengan halangan impotensi. Impotensi adalah suatu halangan di mana laki-laki atau perempuan itu tidak bisa melakukan hubungan suami istri secara normal. Karena apa? Karena ingat tujuan perkawinan itu adalah memiliki keturunan, prokreasi, memiliki keturunan. Jadi kalau ada yang terkena impotensi, maka secara hukum dia terkena halangan. Lalu halangan yang paling penting yang seringkali banyak menjadi diskusi, perdebatan di tengah umat, yakni halangan nikah sebelumnya. Jadi pada prinsipnya orang yang sudah pernah menikah secara sah itu tidak bisa menikah untuk kedua kalinya. Ya, tuh, misalnya saya dulu pernah menikah dengan A, ya, lalu kemudian saya cerai dengan A. Ini menikah secara Katolik dulu. Secara Katolik, ya, saya dulu menikah secara Katolik, secara sah, saya kemudian cerai secara sipil, ya. Ya. Kemudian saya ingin menikah dengan B, Katolik. Nah, berarti saya terhalang oleh perkawinan saya yang belum selesai ini. Pertama, ya dengan A itu, yang sudah cerai secara sipil. Jadi meskipun saya sudah cerai, tetap saya terkena halangan untuk menikah dengan B. Ya, pada prinsipnya orang menikah itu hanya satu kali. Ya. Tidak bisa 2 kali, 3 kali. Tidak bisa menikah secara 2 kali. Kalau misalnya dia menikah lagi, berarti ada sanksi gitu ya, Mo, ya, dari gereja. Apakah akan ada sanksi? Ya, kalau misalnya saya tetap ngotot menikah lagi dengan B yang Katolik, ya sanksinya adalah gereja tidak akan mau menikahkan karena dia terkena halangan. Kecuali A ini, istri saya yang pertama ini sudah meninggal. Nah, ini baru halangannya. Cerai mati. Okay. Ya. Cerai hidup tidak bisa. Cerai hidup nggak bisa. Jadi kalau tetap menikah, ya gereja tidak bisa untuk memberkati perkawinan yang kedua. Tuh. Wow. Tapi memang halangan nikah ini sangat complicated ya. Kalau mau saya tambahi kasus bisa. Misalnya Mo, saya Katolik ya. Saya Katolik. Lalu istri saya misalnya non Katolik ya. Oke. Kemudian
saya menikah dengan istri saya di luar gereja. Nah, ini saya ya, saya menikah di luar gereja. Berarti menikah pertama ini bukan menikah secara Katolik. Kita menikah secara Katolik. Saya menikah dengan istri saya di luar gereja. Oke. Kemudian saya cerai. Oke. Ya, kemudian saya cerai, pisah, cerai hidup. Lalu saya memiliki keinginan untuk menikah dengan orang Katolik. Nah, ini saya, ini dalam kasus seperti ini, saya tidak terkena halangan. Bingung? Kok bisa mau? Kok bisa ya? Nah, Tapi karena kamu apa? masih statusnya masih berkeyakinan Katolik, tidak berpindah agama. Saya maksudnya? Ketika Romo menikah dengan istri yang pertama tadi, Saya masih Katolik. masih Katolik. Ya, saya Katolik dengan Oke. menikah dengan istri saya non Katolik di luar gereja. Cerai. Saya tetap Katolik. Mau menikah bisa atau tidak? Nah, dalam kasus seperti ini, status saya termasuk bebas, tidak terkena halangan. Liber tadi itu. Liber. Meskipun saya pernah menikah, karena apa? Karena perkawinan saya yang pertama tadi, yang di luar gereja, itu bukan perkawinan yang sah bagi gereja. Ya, jadi bagi gereja, dari sudut pandang hukum gereja, perkawinan saya dengan A tadi, yang di luar gereja, itu bagi gereja bukan perkawinan yang sah. Karena tidak sesama Karena Katolik. dilakukan di luar gereja. Ya. Oke. Jadi saya bisa menikah dengan B? Tidak. Bisa. Terus Romo nggak dikenain sanksi apapun gitu ya Romo dari gereja? Tidak ada. Oh, tidak ada sanksi kecuali ya mungkin yang A ini, yang Katolik tadi, yang saya tadi, ya diminta untuk terlebih dahulu untuk misalnya mempelajari lagi ajaran gereja Katolik ya, karena kan sudah lama meninggalkan gereja. Juga pastor paroki bisa untuk meminta dia untuk menerima sakramen tobat supaya lebih siap, lebih bersih. Berarti gereja dalam hal ini sangat berbesar hati ya Romo ya untuk ya. Jadi patokannya itu perkawinan pertama ya. Jadi apakah perkawinan pertama itu sah atau tidak bagi gereja ya? Kalau itu perkawinan yang tidak sah bagi gereja berarti bebas. Tetapi kalau perkawinan ini sah bagi gereja berarti halangan. Tapi ini masih complicated kan? Complicated ya. Ya, makanya itu kasus harus betul-betul di case per case gitu ya. Nggak bisa semua kita langsung tarik. Ya, gitu. ya harus kasus per kasus itu. Nah kemudian nih ada lagi istilah kodrati atau ilahi. Halangan itu ya. Maksudnya apa tuh? Iya, halangan perkawinan kodrati ya, atau ilahi. halangan perkawinan kodrati atau biasa disebut dengan halangan perkawinan ilahi adalah halangan yang gereja percaya bahwa halangan ini berasal dari Tuhan ya, dan ini berlaku bagi semua orang ya. Jadi misalnya tadi halangan kodrati contohnya halangan kodrati yaitu halangan nikah perkawinan sebelumnya. Jadi itu berlaku bagi semua orang. Jadi misalnya ya ini saya Katolik, lalu calon saya non Katolik ya. Dan calon saya itu dulu pernah menikah dengan orang lain, dengan cerai. Nah, meskipun dia non Katolik, dia terkena halangan kodrati, yakni halangan perkawinan sebelumnya. Jadi dia bisa menikah atau tidak dengan saya? Ya. Dia terkena halangan. Terkena halangan. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa menikah. Ya, sampai kapanpun, tetapi ada syarat supaya dia bisa menikah. Wow. Jadi tergantung, ya tergantung. Wow, oke. Ada berlaku sampai kapanpun, tetapi ada cara atau syarat supaya dia bisa menikah secara Katolik. Ya, itulah segi-segi lika-liku hukum gereja. Oke. Ya. Gitu. Ini mungkin akan kita bahas nanti pada saat sesi selanjutnya. Ya. Di mana akan ada pemberesan perkawinan Katolik ya dalam bukunya Romo. Nah, baik Romo, sore ini kita cukup sampai di sini dulu. Mungkin sebelum kita tutup, dari Romo mungkin ada closing statement? Ya. Bagi Anda sekalian, untuk yang penting dalam persiapan perkawinan adalah mempersiapkan diri, saling mengenal, saling mengasihi, saling mencintai, supaya apa? Supaya perkawinannya
sungguh bisa berlangsung sampai seumur hidup. Jadi tahap persiapan ini sangat penting, sangat menentukan untuk kelanjutan perkawinan Anda. Ya. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, persiapkan semuanya dengan baik. Ya. Luar biasa. Terima kasih Romo Peter. Sama-sama. Ya, Sobat Komsos, itulah tadi closing statement dari Romo Peter. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mempersiapkan pernikahan, karena ini merupakan perjalanan hidup kita, teman hidup kita, seumur hidup kita. Jangan sampai terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bagi Sobat Komsos yang ingin bertanya, boleh meninggalkan di kolom komentar atau bisa juga dapat menghubungi di kontak person yang muncul di layar bawah ini. Kami tunggu pertanyaan dari Sobat Komsos semua. Sampai jumpa.